Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, selamat bertemu dalam pembelajaran online jarak jauh atau pembelajaran daring untuk materi bahasa Indonesia kelas 12. Bagian pertama atau bab 1, kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu ya surat pribadi, misalnya saya ya, ditujukan kepada instansi atau lembaga yang resmi agar saya bisa diterima menjadi karyawan di lembaga itu. Misalnya saya melamar di Misedap, saya melamar di sekolah sendiri setelah lulus untuk diterima sebagai tenaga TU, misalnya begitu ya. Saya melamar di Polowijo, nah itu surat lamaran pekerjaan. Akan tetapi anak-anak, nanti utuhnya tugas akhirnya itu di bagian D, yaitu membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi ini masih proses perjalanan A, B, C, nanti D-nya ya. Sekarang kita mulai dari isi surat lamaran pekerjaan. Bagaimana isi surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Kalau tempat yang dilamar itu Misedap, ya bagaimana bisa diterima di Misedap. Kalau yang dilamar itu, tempat yang dilamar itu Polowijo, ya bagaimana si pelamar itu suratnya bisa diterima atau lamarannya itu bisa diterima di PT Polowijo, begitu. Jadi saya ulang, surat lamaran pekerjaan itu berisi permohonan seseorang pelamar maksudnya, agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Next. Oke. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Dalam PowerPoint ini anak-anak ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya masih ada 2 lagi ya, yang perlu masuk dalam PowerPoint tapi belum terketik, nanti saya tambahkan sehingga menjadi 10. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Yang kedua, lampiran surat. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Ada yang mengatakan nama dan alamat penerima surat, sama saja. Yang keempat, salam pembuka ya. Yang kelima, pembuka surat atau kalimat pembuka surat ya. Yang keenam, isi surat ya. Yang ketujuh, penutup surat. Yang kedelapan, salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Tambahan yang ke-9, identitas pelamar. Yang ke-10, hal-hal yang dilampirkan sebagai bahan pertimbangan. Demikian anak-anak pembahasan tentang surat lamaran pekerjaan bagian A, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Baiklah, masalah tugas yaitu anak-anak bisa membuka contoh surat lamaran pekerjaan dalam buku LKS.
ya. Di situ ada contoh surat lamaran pekerjaan. Kemudian identifikasi sistematika contoh surat lamaran pekerjaan dalam LKS tersebut, anak-anak, ya. Dengan cara anak-anak memberikan nomor pada contoh surat tersebut, ya. Tadi saya katakan tempat dan tanggal itu nomor 1. Nah, dibaca anak-anak, nanti tempat dan tanggal itu mana, diberi nomor 1. Kemudian nomor 2, lampiran surat. Kamu baca mana lampiran surat, beri nomor 2. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan, diberi nomor 3, ya. Yang keempat, salam pembuka. Nah, perlu saya jelaskan di sini, salam pembuka itu bisa Assalamualaikum, bisa dengan hormat. Kalau salam pembukanya itu Assalamualaikum, salam penutupnya wassalam, ya. Kalau salam pembukanya dengan hormat, salam penutupnya hormat saya, begitu. Kemudian yang kelima, pembuka surat. Jadi kalimat pembuka surat, beri nomor saja, nomor kecil gitu aja. Yang keenam, isi surat. Isi surat itu yang mana, nanti diberi nomor. Kemudian yang ketujuh, penutup surat. Nah, ini melompat ini, ya. Penutup surat. Kemudian yang ke-8, salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Nah, yang ke-9 tambahan tadi yaitu identifikasi pelamar. Nanti diberi nomor 9. Mana identifikasi pelamar? Yang terakhir nomor 10 yaitu hal-hal yang dilampirkan sebagai bahan pertimbangan. Beri nomor 10. Setelah dinomori anak-anak, difoto, kemudian dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.